Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Guntoro Adi Susanto. Saya akan menyampaikan pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia dan penerapannya. Yang pertama adalah SAK umum. SAK umum, entitas yang harus comply adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan SAK IFRS, SAK IP atau ETAP, atau SAK EMKM. Biasanya digunakan oleh perusahaan menengah yang tidak memiliki kewajiban pelaporan publik. Untuk referensi atau acuannya, tidak sepenuhnya mengacu pada IFRS, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Beberapa bagian diadaptasi oleh IFRS untuk entitas kecil dan menengah. Kemudian ada SAK internasional atau SAK IFRS. Entitas yang harus comply, entitas dengan akuntansi publik seperti perusahaan terbuka, perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Entitas yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik. Untuk referensi atau acuannya mengacu pada IFRS yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standards Board. SAK IFRS diadopsi hampir sepenuhnya dari IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk konteks Indonesia. Kemudian ada SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Entitas yang harus comply adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik. Biasanya digunakan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM atau entitas nirlaba. Untuk referensi atau acuannya yaitu tidak mengacu pada IFRS secara penuh, tetapi disederhanakan untuk memudahkan pelaporan keuangan bagi entitas kecil. Berdasarkan IASB IFRS Force atau International Financial Reporting Standard for Small and Medium Sized Entities dengan penyesuaian untuk konteks Indonesia. Kemudian ada SAK entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK EMKM. Entitas yang harus comply, entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang. Biasanya digunakan oleh usaha mikro dan kecil dengan skala operasi terbatas. Referensi atau acuannya tidak mengacu pada IFRS, tetapi disederhanakan lebih lanjut dari SAK ETAP. Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh EMKM. Kemudian Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Indonesia mengacu pada IFRS. Baik, teman-teman, Indonesia mengacu pada IFRS ya teman-teman, karena IFRS diadopsi hampir sepenuhnya dari IFRS. Dengan beberapa penyesuaian untuk konteks lokal, Indonesia tidak menggunakan US GAAP sebagai acuan utama meskipun beberapa prinsip akuntansi mungkin memiliki kesamaan. Adapun penjelasan detailnya yaitu IFRS lebih global dan diadopsi secara luas. IFRS dikembangkan oleh IASB dan telah diadopsi oleh lebih dari 140 negara, termasuk negara-negara di Uni Eropa, Australia, Kanada, dan banyak negara Asia. US GAAP adalah standar akuntansi yang digunakan khusus di Amerika Serikat. Meskipun AS adalah pasar keuangan terbesar di dunia, US GAAP tidak seglobal IFRS. Indonesia memilih IFRS karena ingin selaras dengan standar global yang lebih luas, memudahkan integrasi dengan pasar internasional, dan menarik investasi asing. Kemudian ada harmonisasi dengan negara-negara lain di dunia. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia dapat lebih mudah melakukan harmonisasi standar akuntansi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang juga menggunakan IFRS. Hal ini memudahkan perusahaan Indonesia yang ingin go public di bursa saham internasional atau melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Sebaliknya, US GAAP hanya digunakan di AS, sehingga kurang relevan untuk konteks global Indonesia. IFRS lebih prinsip-based. IFRS bersifat prinsip-based, artinya lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis dan industri. US GAAP bersifat rules, artinya lebih kaku dan berisi aturan yang sangat detail.
Hal ini dapat menyulitkan penerapan di negara-negara dengan lingkungan bisnis yang berbeda seperti Indonesia. Prinsip BRICS FRM memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan standar dengan kondisi lokal tanpa kehilangan kesesuaian dengan standar global. Kemudian ada dukungan dari organisasi internasional. IFRS didukung oleh organisasi internasional seperti World Bank, IMF, dan IOSCO. Organisasi-organisasi ini mendorong negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengadopsi IFRS sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Kemudian ada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing global. Dengan mengadopsi IFRS, laporan keuangan perusahaan Indonesia menjadi lebih mudah dipahami oleh investor asing, sehingga meningkatkan daya saing global. Hal ini penting untuk menarik investasi asing dan memudahkan perusahaan Indonesia untuk mengakses pasar modal internasional. US GAAP, meskipun diakui secara global, kurang relevan untuk negara-negara di luar AS yang ingin berintegrasi dengan pasar global secara luas. Kemudian ada proses konvergensi yang sudah berjalan. Indonesia telah memulai proses konvergensi ke IFRS sejak tahun 2012 melalui Ikatan Akuntan Indonesia. Proses ini melibatkan penyesuaian standar akuntansi lokal dengan IFRS secara bertahap. Mengubah arah ke US GAAP akan memerlukan biaya dan upaya yang lebih besar, serta mengganggu konsistensi yang sudah dibangun. Kemudian ada kesederhanaan dan relevansi untuk Indonesia. IFRS dirancang untuk diadopsi oleh negara-negara berbagai tingkat perkembangan ekonomi, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi ekonomi dan hukum di Indonesia. Kemudian ada faktor politik dan hubungan internasional. Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Australia yang sebagian besar menggunakan IFRS. Mengadopsi IFRS memperkuat hubungan ini dan memudahkan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Indonesia mengacu pada IFRS karena standar ini lebih global, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing global. Selain itu, proses konvergensi ke IFRS sudah berjalan lama, sehingga mengubah arah ke US GAAP memerlukan biaya dan upaya yang lebih besar tanpa manfaat yang signifikan. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia dapat lebih terintegrasi dengan pasar global dan menarik lebih banyak investasi asing. Kemudian, apakah satu standar fit for all? Tentu saja tidak ya teman-teman. Satu standar tidak cocok untuk semua entitas. Alasannya yang pertama adalah kompleksitas operasi. Entitas dengan akuntabilitas publik memiliki operasi yang lebih kompleks dan memerlukan standar yang lebih ketat. Adapun skala usaha, entitas kecil dan menengah atau mikro memerlukan standar yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas operasi yang lebih rendah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan entitas besar memerlukan informasi yang lebih detail dan transparan, sedangkan pengguna laporan keuangan UKM mungkin hanya memerlukan informasi dasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan saudara sekalian. Eh, ad- eh, Sekian dan terima kasih.